Yo friends, welcome back to Franz Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Jadi gue komitmen di setiap hari Minggu gue bakalan nge-podcast lah, ala-ala gitulah. Ngomongin sesuatu yang sebenarnya kita seringkali banyak pertanyaan di kepala kita. Tapi permasalahannya seringkali kita malu buat bertanya. Kenapa sesat malu? Di jalan. Takutnya ya, gue nanya hal yang aneh sedikit, dikiranya apaan sih lu nggak jelas nanya-nanya begitu? Oh, banyak kan? Atau misalnya gue banyak pertanyaan tapi gue malu bertanya karena takut dianggap bodoh, takut dianggap gak jelas loh. Nah makanya di podcast gue ini ya, gue pengen menanyakan sesuatu yang pasti gue yakin kalian semua juga pengen nanya, cuman malu. Boleh nanya. Ya kan? Jadi Q&A ini jadi konsepnya kayak Q&A. Ya, jadi gue nanya, lu yang memberikan penjelasan. Siap. Ya. Karena lu kan sebagai bapak pendeta ilmunya cukup banyak kan. Aduh. Lu kan sekolah resmi Alkitab gitu kan? Bebannya berat nih. Lu sekolah resmi tapi kan? Ya coba dulu pertanyaannya. Ini kan biar penonton gue pada percaya ternyata lawan bicara gue ini orang yang memang luar biasa. Enggak luar biasa. Biasa di aja. Luar. Biasa pendeta biasa di luar melayani orang lain. Siap. Ya kan? Nah, jadi yang seru nih ya, beberapa waktu yang lalu Marvel Studio ada sebuah film yang cukup mengejutkan, seru, tapi menimbulkan banyak pertanyaan. Iya, gimana tentang Loki itu. Jadi si Loki itu membuka banyak multiverse. Yes. Nah, lucu kan? Multiverse itu ya kosakatanya dari universe. Kalau universe kan alam semesta. Yes. Kalau multiverse banyak alam semesta. Oke. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke multiverse, gue pengen nanya dulu nih. Ya, ini klise sebenarnya. Tapi gue masih belum mendapatkan jawaban yang gitu ya. Menurut lu pribadi nih, bumi kita bulat atau datar? Kalau tergantung sudut pandang. Sudut pandang. Jadi kalau gua sih tergantung cara kita sudut pandang belajar geografi. Kalau kita lihatnya globe, globe kan bulat. Kalau atlas datar. Nah, makanya kan dari dulu aja di sekolah kita udah diajarkan bumi itu kadang-kadang bulat, kadang-kadang datar. Iya. Bagi lu pribadi, bro, yang lu yakini sampai sekarang, ini penting. Bumi itu bulat. Ini penting ya, kata gue ya. Penting ya. Kenapa? Karena ini bisa merembet ke hal yang lain tentang percaya bumi itu bulat atau datar. Lu bulat ya? Bulat dong. Gue juga bulat sih. Iya. Kenapa nggak datar? Sorry nih ya, padahal ya kalau kita baca Alkitab ya, ada beberapa ayat yang ngomong kalau Tuhan membentangkan langit. Iya. Membentangkan langit kan identik sama datar kan? Datar. Dibentangkan. Kayak tangan dibentangkan gini kan? Iya. Nah, kenapa lu belajar Bible tapi tetap percaya bumi itu bulat? Ya sebenarnya sih kalau ya memang secara spesifik ya gue sih nggak membahas hal itu ya secara spesifik. Cuma memang di dalam pemahaman gue tentang bumi datar dan bumi bulat itu dari ya membaca referensi aja sih dari pas perdebatan ini kayaknya sudah sangat udah jadul banget ya, dan bahkan mungkin memang perdebatan ini tuh sampai sekarang tuh masih ada karena memang terbagi jadi dua kubu antara bumi datar dan bumi bulat. Bahkan juga ada lagi yang paling hot lagi, bumi tua dan bumi muda. Bumi tua dan bumi muda. Iya. Oh gitu. Bumi tua dan bumi muda. Bahkan ini yang paling kalau dari bukan paling hot dibanding bumi datar dan bumi bulat, bumi muda dan bumi tua itu yang kalau mau dibilang perdebatannya itu yang bahkan sampai bisa melibatkan para ahli-ahli sains, maupun dari segi sains maupun dari segi para ilmuwan yang berkiblat pada kekristenan Alkitab. Itu lebih hot gitu perdebatannya dibanding bumi datar dan bumi bulat. Karena memang bumi datar bulat udah hampir terpecahkan gitu kan. Iya, benar. Banyak jurnal, artikel yang akhirnya mengatakan bahwa bumi itu bulat gitu. Jadi memang sepertinya kayak perdebatan ini tidak terlalu tidak terlalu signifikan sebenarnya bagi kayak kita kalau lu tanya ke gua ya gua bisa langsung menjawab ya bumi itu bulat. Tapi lu belum menjawab pertanyaan gua, kenapa Tuhan membentangkan langit? Nah, kalau soal membentangkan itu bisa banyak penafsiran gitu ya. Membentangkan itu ya sama seperti kita membentangkan itu kita bisa pakai di dalam berbagai macam konteks gitu ya. Jadi bukan berarti langsung ditafsirkan itu sebagai sesuatu yang datar. Jadi jangan terlalu cepat-cepat menafsirkan sebuah kalimat gitu ya. Iya, benar. Belum tentu artinya itu kayak gitu. Kalau gua sendiri ya tadi karena diangkat tentang bumi bulat dan bumi datar, ya kalau terus terang yang sempat gua ngikutin justru itu bumi tua dan bumi muda. Tua dan bumi muda. Iya. Itu menarik ya?
Oh, sangat menarik. Bahkan singkatnya apa sih itu? Bumi tua sama bumi muda. Kalau umurnya maksudnya? Iya, karena ada yang berpendapat kalau bumi kita ini apakah dia sudah tua itu umurnya itu sudah ratusan bahkan ribuan bahkan billion ya, pokoknya dalam ukuran yang sangat tua sekali. Sedangkan kalau bumi muda itu mengatakan bahwa ya umur bumi kita ini baru sekitar puluhan ribu, bahkan ada yang berspekulasi ya ini masih ribuan usianya. Berarti kalau yang berkata bumi kita itu tua, itu artinya ada kehidupan lain selain manusia sebelumnya. Ya, bisa dikatakan karena kebanyakan dari bumi tua itu sendiri ya terkonek dengan teori Big Bang ya, penciptaan bahwa penciptaan itu terjadi dengan ya pola-pola yang sangat ya sebuah ledakan yang besar itu dengan teori Big Bang gitu. Jadi memang banyak ya ini sebenarnya ada yang ilmuwan yang berspekulasi tapi ada ilmuwan yang ya bukan hanya sekedar spekulasi tapi itu dengan landasan-landasan sains dan bahkan para penemu ataupun peneliti Alkitab itu ya punya landasan Alkitabnya. Bumi tua dan bumi muda. Contoh kayak bumi muda misalnya itu dia punya landasan itu ya tinggal dihitung dari awal penciptaan itu dengan usia-usia manusia ya. Betul. Dari mulai Nabi Adam, Hawa gitu ya. Ya Nabi Adam itu mati pada umur berapa sekian gitu bisa dihitung sampai pada ya kalau kita memisahkan pada tahun sebelum Masehi dan Masehi. Before Christ gitu kan? Ya semua terhitung. Jadi itu makanya menyatakan bahwa bumi ini masih muda. Bible mengatakan bumi kita masih muda. Kalau menurut saya iya. Kalau menurut saya. Jadi menurut lu ya, menurut Bible ya, dan menurut lu sendiri ya, bumi itu bulat dan bumi itu masih muda. Iya. Bukan menurut gua, tetapi kalau lu tanya standpointnya gua sampai saat ini itu bahwa ya gua berada pada posisi young earth. Namanya bumi muda. Gua juga sebenarnya percaya bumi itu bulat, tapi ya masa tua muda gua belum tahu. Iya. Ya, kenapa bumi itu bulat? Karena banyak hal ya, kalau kalian nonton ya, banyak orang yang menganalisis dan berteori tentang bumi datar. Kadang-kadang masuk akal, tapi lebih banyak yang nggak masuk akalnya. Gitu. Dan ternyata kan masalah bumi bulat ini udah banyak banget para peneliti astronomi yang nulis jurnal yang udah diakui oleh dunia gitu, teman. Masa sih kita nggak mau percaya kepada jurnal itu gitu kan? Iya. Soalnya bukan soal masuk akal sih ya, bukan soal masuk akal dan sebenarnya masuk akal dan tidak masuk akal itu kan subjektif banget ya. Misalnya lu baca sesuatu, nggak masuk akal. Tetapi kenapa kita menganggap itu tidak masuk akal? Karena referensinya kurang, argumentasinya tidak kuat. Nah, tetapi kalau kita membaca sesuatu dengan referensi yang kuat dan argumentasi yang dari berbagai macam referensi, wah itu nambah otak kita. Ya benar, kita bisa lebih valid gitu percayanya. Kita bisa lebih valid bahkan kalau dari sudut pandang misalnya orang pakai Alkitab lah atau kitab suci gitu ya, dia juga harus punya referensi ya, entah itu referensi dari dalam Alkitab itu sendiri ataupun dari peneliti-peneliti yang sudah lebih kompeten ya di dalam meneliti. Kalau gue terus terang bukan orang yang benar-benar expert di situ ya, tetapi ya gue sendiri harus punya standpoint untuk hal itu gitu. Jadi intinya kita beragama itu harus pintar ya. Ya, kan? Harus banyak membaca lah. Sebenarnya bukan ya tergantung pinternya itu seperti apa ya sebenarnya. Yang artinya kita tahu lah. Seperti kayak kita mau ngomong nih, lu mau ngomong sesuatu ya. Contoh balik lagi konteksnya bidang lu apa, lu harus punya argumentasi terhadap bidang lu itu. Ya, kan? Bisa dipercaya gitu ya. Benar, itu ya. Jadi orang valid gitu. Sehingga ketika lu ngomong sesuatu, orang akan percaya ke lu. Karena orang tahu argumentasi lu. Oh iya, benar, dia expertnya di situ. Gitu. Nah, bukan cuma ngasal ngomong. Sekarang kita ngomongin teori Big Bang. Ya, oke. Lu percaya nggak kalau bumi ini diciptakan sama Tuhan atau diciptakan sama Big Bang? Kebetulan, kecelakaan. Ternyata pasti. Sebenarnya kalau argumennya bumi ini diciptakan oleh Tuhan dong, pasti kan? Kalau gua sendiri memang ya sekali lagi ya, gua bukan ahli yang benar-benar meneliti itu secara apalah ya detail banget gitu ya. Tetapi gue cuman membaca dari referensi dan logika gue bisa menerimanya bahwa Big Bang itu sesuatu yang ya bagi gue masih sifatnya spekulasi gitu ya. Spekulasi karena dari logika yang gue baca ya dan logika gue lah ya ketika membaca beberapa referensi ya gue lebih setuju bahwa memang segala sesuatu ini ditata, teratur. Karena gue pernah dengar seorang pakar ya. Dia ngomong gini. Kayak dia ini seorang guru besar fisika ya. Yang ya takut Tuhan lah.
Dia bilang, ketika dia bilang, coba kamu pakai analogi satu gedung ya, satu gedung kamu ledakan, boom gitu ya. Nah bentuknya gimana? Pasti kacau balau. Ya kacau balau. Berantakan. Nah, kacau balau. Nah gimana cara menatanya kembali? Susah. Nah iya dibilang susah. Dan sedangkan teori Big Bang kan mungkin ini gue nggak punya landasannya. Tetapi si guru besar ini, si Om ini bilang bahwa memang ya nggak bisa. Semua nggak mungkin tertata lagi kecuali ada yang menatanya. Gitu. Karena memang kalau kita dengar atau pelajari ya, kayak seolah-olah kan bumi itu berputar gitu ya. Matahari muternya berapa kali sekali, bulan berapa kali sekali, planet-planet itu kan nggak mungkin bisa rapi gitu kalau misalkan memang nggak ada yang ngaturnya gitu. Gue juga membaca ya, lumayan membaca ya. Jadi memang bener ya, gue ketika ngeliat kenapa ya Tuhan itu kenapa Tuhan nggak cuma ciptakan bumi gitu ya? Ya kalau dia mau taruh manusia di situ, tempatkan manusia di situ, kenapa Tuhan nggak cuma ciptain bumi dan pelihara bumi? Kenapa Tuhan menciptakan galaksi ya, Milky Way dan segala macam itu, antariksa? Kan? Ya, Tuhan. Dan ketika gua ngelihat, ya bener juga ya, Tuhan menata sedemikian rupa, misalnya nih, kenapa ada bintang, bulan, matahari, galaksi itu untuk mengatur segala sesuatu ya, rotasi, peredaran waktu gitu ya. Jadi gue ngeliat tuh wow banget sih sebenarnya. Wow banget ketika Tuhan Tuhan memikirkan sampai sedetail itu untuk supaya bagaimana manusia di bumi itu yang menjadi katakanlah sesuatu yang paling berharga yang Tuhan ciptakan. Tuhan itu set waktunya itu Tuhan sampai menciptakan kayak gitu. Semuanya untuk mendukung manusia. Benar. Ya karena manusia ciptaan yang paling spesial. Ini gue jadi pengen nanya nih. Gimana tuh? Kita bisa sombong dong kepada alam semesta dan universe ini. Nih gue yang paling spesial di antara kalian semuanya. Iya kan? Kalau lu ngomong tadi kan itu artinya semua hal, planet, lain, bintang lain diciptakan itu untuk mendukung kelangsungan hidup manusia di bumi. Gitu. Sebenarnya nggak usah bilang sombong. Tetapi justru kita diciptakan untuk menguasai itu. Mengendalikan. Ya. Bukan mengendalikan seperti ini ya, avatar gitu atau enggak. Tetapi justru manusia itu diciptakan, ya Bible bilang untuk mengelola. Ya di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu ya jelas bilang bahwa memang manusia diciptakan untuk menguasai dan mengelola ciptaan yang lain. Berarti itu artinya lu nggak percaya kalau di luar bumi ada makhluk lainnya yang mungkin aja Tuhan ciptakan. Ya, contohnya di Mars yang paling sering kita dengar kan. Di Mars ada kehidupan lain, mungkin dihuni oleh alien gitu kan. Atau mungkin di Saturnus ada kehidupan lain juga, spesies lain. Nah kalau di Marvel Studio itu ada 9 kalau nggak salah. Bumi itu Midgard. Rumahnya si Thor itu di Asgard. Asgard. Beda spesies kan. Udah gitu ada juga planet Titan, planetnya si Thanos. Kan? Kalau Wakanda itu beda ya? Beda, Wakanda itu di dalam bumi. Masih ya, oke. Ya kan? Negara bagian ya? Jadi bumi itu nggak sendiri gitu. Bumi itu hanya sebagian dari salah satu spesies yang Tuhan ciptakan. Di luar bumi itu masih banyak lagi planet-planet yang ada spesiesnya. Nah, kalau lu ngomong kayak gitu itu artinya kita sendiri dong. Nggak ada kehidupan lain di luar bumi. Sekali lagi ya, kalau ya standpoint gue lagi ya, gue pikir ya emang seperti itu kehidupan. Karena gini, sejauh yang nanti ya koreksi ya bisa dikoreksi nanti atau mungkin gue yang masih belum mungkin ada argumen lain belum sampai pada argumen yang lain itu, tapi sejauh pengetahuan gue itu yang gue lihat ya memang sampai sejauh ini kehidupan yang lain itu sifatnya itu belum kuat validnya belum valid argumentasinya gitu ya. Karena ketika orang udah bilang misalnya bahwa ada kehidupan di planet Mars gitu ya, pasti akan ada bantahan-bantahan gitu, dan juga buktinya itu belum benar-benar satu bukti yang benar-benar itu benar-benar satu kehidupan. Tapi kan gini bro, kan manusia itu dengan segala teknologinya terbatas lah. Paling jauh mungkin dia meneliti paling ke bulan gitu. Sedangkan lo tahu sendiri kan Bima Sakti aja segede apa. Apalagi alam semesta ini gitu kan. Nah, apakah ada kemungkinan sebenarnya bagi lu ya, ada kemungkinan nggak sih di anta beranta di mana sebenarnya ada kehidupan lain? Karena manusia ini kan terbatas, dia nggak mungkin bisa meneliti sampai ke antah berantah itu gitu. Makanya biasanya on Bible dong kalau gitu ya. Makanya salah satu peluang ketika maksud lu tadi yang dunia ini alam semesta ini sangat tidak terbatas, ya salah satu peluangnya itu adalah spekulasi gitu dari para peneliti-peneliti itu. Spekulasi manusia. Spekulasi gitu. Bahwa ya ada sesuatu di luar sana gitu ya, dan memang yang kita nggak tahu apa itu. Benar, dan kita belum dapat ada betul ya.
Kalau gua sendiri sih dari apa ya tuh gua nggak percaya sih. Lu nggak percaya? Gua nggak percaya bahwa gua nggak percaya. Nggak mungkin ada kehidupan lain di luar sana. Iya, karena kalau gua ya gua gini ya, gua balik lagi ke ini pendapat satu orang nih. Ini pendapat satu orang tuh bilang gini ya. Pas ditanya, percaya nggak dengan alien? Nah, dia tidak memberikan jawaban iya atau enggak, percaya. Tapi dia bilang gini, kalaupun ada, yaitu saya percaya bahwa Tuhan itu bisa menciptakan, bisa menciptakan makhluk hidup di dunia yang lain, di planet yang lain. Dan itu ya bagian dari kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Gitu kan. Tetapi ya menurut teks ya, Bible ya, kitab suci yang kita baca memang ya Tuhan itu berfokus pada manusia di bumi. Ya manusia bahwa kedatangan Tuhan itu kembali di bumi. Karena ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan di dunia ini, dunia itu kosmos itu berbicara tentang bumi kita ini. Bumi doang kan? Bener. Skopnya berbicara kecil kan? Skopnya itu. Iya, jadi memang di Bible itu ketika penciptaan itu cuma bumi doang. Dan Tuhan kan nggak ngomong bahwa inilah satu-satunya yang gue ciptakan, yang lain enggak. Iya benar. Ya, makanya kan kalau di penciptaan itu kan ya ketika Tuhan menciptakan bumi dan Tuhan menata sedemikian rupa dengan ciptaan-ciptaan dari mulai hari pertama sampai hari ke-6 dan ke-7 kemudian. Nah, bagaimana ketika Tuhan menata, Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang, cakrawala, Tuhan ciptakan itu kan yaitu semua untuk tatanan kehidupan yang berporos pada ciptaan Tuhan yang paling mulia itu manusia. Itu. Jadi itu yang benar-benar ciptaan Tuhan, bahkan ya artinya semua itu bermuara kepada satu ciptaan, yaitu manusia. Gitu. Walaupun sebenarnya mungkin aja Tuhan menciptakan kehidupan di planet-planet lainnya kan? Iya bisa aja. Kalau dia pengen, why not ya? Dia bisa Tuhan, kan? Dia Tuhan bisa menciptakan. Tapi sebenarnya ya kita buat apa juga cari tahu gitu. Iya, benar. Dan kalaupun memang itu ada, ya biarlah mereka damai di sana gitu. Karena mereka aja tidak menginvasi bumi gitu. Tetapi sejauh ini yang gua pernah baca sih ya, memang referensinya mengarah ke sana bahwa memang ya Tuhan menata sedemikian rupa ya galaksi dan cakrawala antariksa di luar sana itu ya untuk semua keteraturan di dunia kita ini sebenarnya gitu sih. Jadi memang segala semua, ya jadi ketika kayak lu ya, nggak usah lalu ngomong galaksi atau jauh-jauh lah, lu naik aja ke puncak gunung ya, tertinggi lah. Gue pernah gitu ya. Ya gue pernah naik ke puncak gunung tertinggi, ya gunung tertinggi. Apa namanya itu ya? Gue gitu kan, ya. Nggak, kalau di Manado ya, itu puncak tertinggi itu Gunung Kelabat, setahu gue ya. Gunung Kelabat. Waktu itu, gue pernah naik dan pertama kali gue nyampe di situ, wow, amazed banget, gitu ya. Jadi gue belum pernah lihat galaksi, belum pernah lihat planet-planet, tapi gue lihat itu aja itu sudah wow banget gitu ya. Wow banget. Jadi makanya kayak kita ya kalau lihat video dalam bentuk apa ya animasi ataupun hal-hal yang dirancang, wah kecil banget dibanding luar biasa. Bintang-bintang. Ya. Lu amazed kan ketika lihat gitu kan, waduh luar biasa. Itulah yang membuat gue akhirnya nggak bisa sombong kalau cuman gue sendiri. Bener. Dan at least ya, gue pikir gini ya, karena kan kita nih manusia Tuhan ciptakan spesial. Betul. Manusia. Gue sampai berpikir, kalaupun manusia itu cuman Tuhan tetap mengasihi kita kok. Tuhan tetap memelihara kita. Kalaupun ya. Jadi benar-benar kita tuh jadi nggak ada yang nggak spesial. Kita tuh semua spesial. Semua manusia yang ada di bumi. Iya, nggak ada yang nggak spesial. Jadi kita boleh berpikir gitu loh. Seandainya pun cuman kita di dunia ini, Tuhan tetap pelihara kok. Betul. Tapi kan nggak seperti itu. Pun misalkan ternyata banyak kehidupan lain di luar sana, bumi ini yang paling istimewa kayaknya. Iya. Karena ditulis di Bible, men. Iya, dan benar ya Tuhan tempatkan manusia di situ. Iya. Dengan segala macam aturan dan hal-hal yang Tuhan taruhkan. Kayak oksigen. Benar. Matahari, Tuhan atur supaya matahari, bumi gitu-gitu supaya demi kebaikan termasuk manusia. Tuhan kasih kepada kita tuh pengetahuan. Untuk ya tadi menguasai, mengelola, memelihara semua apa yang tatanan yang sudah Tuhan ciptakan, bumi, laut, semua isinya dan apa yang semua binatang itu Tuhan kasih kuasanya ke kita. Makanya ya kita nggak boleh tuh yang namanya merusak alam gitu ya, ciptaan-ciptaan yang lain gitu ya, karena bagian itu yang Tuhan kasih kita untuk merawat, menjaga gitu. Dan konsekuensinya ketika kita merusak alam, suatu saat alam yang akan itu konsekuensi. Kita. Itu sudah satu bentuk konsekuensi logis ya. Konsekuensi logis. Ya. Benar.
Sebenarnya ya nggak usah lah ngomong karma atau apa ya, tapi memang ada konsekuensi logis. Pasti ada konsekuensi logis. Kalau kita buang sampah ke pantai, ya otomatis kan banyak sampah di pantai. Gitu alam makin rusak. Alam makin rusak, pohon-pohon tebang-tebang kan panas. Iya. Ya itu nggak usah terlalu banyak mikir, itu udah semestinya bakalan kayak gitu. Iya benar. Karena itu konsekuensi yang harus diterima. Ya termasuk polusi udara, polusi udara. Berarti kalau lu ngomong kayak gitu, ada kemungkinan dong tentang multiverse ini. Ya kan? Ada kemungkinan dong, kayak contohnya ya, di film si Loki itu contohnya ya. Dia itu ternyata ketemu sama Loki yang lain di bagian bumi dan bagian alam semesta yang lain gitu. Mereka berkumpul semua, ternyata ada 5 tuh. Yeah. Anggap aja Loki A, B, C, D, E. Sama-sama Loki, tapi buminya beda gitu. Yeah. Sebenarnya ya. Kok gue selalu ngomong sebenarnya ya di awal. Makanya kan kalau zaman dulu nih ya, kita kan sering ngomong deja vu tau gak? Deja vu ya. Kok gue kayak pernah kejadian ini nih. Iya. Misalnya gue ke mall, ketemu sama orang yang belum pernah ketemu sama sekali, tiba-tiba kok gue kayak yang kenal dia ya? Gue ketemu di mana ya? Pernah nggak lu kayak gitu? Oh, Loki gitu ya? Sering kali gitu kan? Loki mah udah jelas-jelas ternyata ketemu sama kembarannya. Iya. Tapi kita kan sering kali gitu. Abis kita lagi makan apa? Kok gue kayak inget kejadian ini ya? Pernah. Nah kan ada teori nih ya, teori yang ngomong kalau itu ternyata multiverse. Siapa tahu Frans Sanjaya di belahan planet apa, dia pernah melakukan hal itu. Jadi kita terkoneksi gitulah. Iya. Enggak sih, kalau gue pernah lihat sih deja vu itu, kayak kayak sebenarnya seperti satu gejala secara psikologis aja sih. Psikologis doang. Dan itu bisa terjadi dan kadang ya itu secara apa ya, gue juga pernah ngalamin sih ya, ngalamin deja vu dan temen gue tuh pernah ngomong, dia seorang psikolog gitu ya, belajar psikologi lah sebenarnya, dan dia lihat ya itu memang satu reaksi psikologis yang terjadi dan bahkan kalau mungkin itu sering terjadi, mungkin bisa jadi juga itu ada harus terapi kayaknya. Ya, ada benar mungkin ada gitu ya. Benar bisa jadi ada seperti itu karena itu bukan sesuatu yang ya kalau mau dibilang ya secara psikologis bukan sesuatu yang apa ya normal atau gimana ya, pasti ada sesuatu karena tapi kan, biasa orang kalau stres kan bebannya terlalu. Tapi kan kalau memang ilmu pengetahuan itu kan selalu mengedepankan logika gitu. Ya. Jadi kan udah pasti mematahkan yang namanya deja vu gitu kan. Iya benar. Karena kan ilmu pengetahuan ya selalu base-nya logika gitu. Benar. Bukti-bukti yang apa ya empiris gitu ya. Waduh, empiris. Jadi lu percaya nggak kalau misalnya ada Frans Sanjaya lain di planet apa gitu? Nggak ada. Why? Kenapa? Ya. Kan kita kan tadi udah ngomong kalau mungkin aja ada nih kehidupan lain di planet lain kan. Mungkin Tuhan lagi bosan nih ngeliatin bumi nih, gue pengen bikin. Harusnya pas gue bilang ngomong nggak ada, kita close aja. Iya kan? Iya sih, kalau gue jadi Tuhan sih gue bakal gitu. Gue liatin bumi bosan nih. Yang pasti ya. Jadi apa gitu. Yang pasti sih ya kata gue kalau Tuhan menciptakan kita unik gitu ya. Iya sih, kita kan memang the one and only gitu ya, the one and only. Itu kan di bumi gitu tapi kan bro, makanya sidik jari kita itu unik. Iya. DNA kita itu bisa cek, ini masih ini. Karena unik cuma satu, tapi kan di bumi. Iya. Kalau misalnya di planet lain, nah, ya kadang-kadang kita sudah menolak. Jadi ya ini tuh tergantung standpointnya kita. Jadi standpointnya kita kayak tadi bahwa penciptaan tuh hanya terjadi di dunia ini, gitu ya, manusia termasuk bahwa tidak ada penciptaan di tempat yang lain. Ya di other universe yang lain lah, tempat-tempat yang lain. Artinya kita sendiri pun dengan apa ya standpoint kita percaya bahwa ya tidak ada hal itu, mungkin tidak real dan nggak ada faktanya seperti itu. Dan kalau gua sih ya kalau melihat kalaupun itu ada ya itu satu spekulasi yang amat sangat tinggi sih sebenarnya. Argumennya masih bisa banyak didebatkan benar. Multiverse itu ya. Iya, bahkan ketika kita jawab itu bahwa di luar sana nggak ada kehidupan yang lain, udah lu nggak usah nanya ke gua, udah stop aja pembicaraan kita, stop gitu. Iya. Berarti konsep multiverse itu masih sangat-sangat imajinatif gitu ya. Ya benar, bisa juga kan itu dari salah satu bentuk ya fiksi yang pengen divisualkan dan memang kalau gini ya, makanya gini, orang tuh bisa sangat terpengaruh ya dengan apa yang kita tonton. Ya termasuk yang disajikan sama Marvel gitu ya. Orang bisa pikir wah di luar sana tuh ada kehidupan seperti ini betul. Ya. Ada Asgard, ada ini, ada kerajaan ini, ada dunia ini. Ya apa? Jadi ketika orang punya cuman senangkap gitu doang, ya dia sebenarnya langsung akan daya benar. Hal itu adalah hal yang betul. Iya, gitu imajinasinya langsung wah itu benar ya. Nah, tetapi kalau orang yang benar-benar belajar tahu dia tahu bahwa itu cuma satu hal yang fiksi gitu ya, dan bahkan ya itu mungkin bisa dapat
satu kayak gue ya, misalnya gue nonton, misalnya tadi ya dari omongan kita tadi tentang multiverse gitu dan lain-lain gitu, ya wow banget gitu loh. Kalau memang kayak gitu Tuhan menciptakan gitu, kayak kita kan lihat nih kalau film kan biasa dimulai dengan apa nge-shootnya tuh galaksi gitu ya, apa animate-nya gitu ya. Wah, gue amazed banget sih sebenarnya, itu bener-bener keren. Tuhan tuh ciptakan tuh kayak gitu, gitu sih. Jadi memang ya itu yang tergantung sudut pandang kita, pandang kita tuh. Tapi memang ya, maksudnya kita sebagai manusia itu harus punya kerendahan hati. Contohnya gini nih, ya, wah ini kayaknya gua ada nih multiverse nih. Dari mana lu? Dari Marvel bisa jadi. Oh iya. Ah lu enggak kayak gitu nih, coba lu baca jurnal. Gua baca nih. Nah kita harus punya rendah hati untuk mengakui bahwa oh iya ternyata selama ini apa yang harus punya referensi gitu ya. Betul, itu ternyata salah. Tapi kan banyak juga nih orang-orang yang enggak kok, pokoknya gue yang bener. Jurnal ini mah palsu gitu kan, konspirasi, gue yang bener kan, nggak boleh gitu. Kita harus terbuka gitu. Iya, makanya kita harus ya open mind gitu ya dengan segala hal yang termasuk pembicaraan kita ini. Orang bisa komen apa aja gitu. Wah, itu salah, itu benar. Ya mungkin ya dia punya pandangan terserah. Ini kan kita ngobrol nih pandangan kita ya, pandangan kita. Ya memang kalau orang punya pandangan lain itu hal yang wajar. Itu hak mereka. Itu hak, dan itu bagi saya itu ya itulah kekayaan intelektual gitu ya, bahwa setiap kita tuh punya sudut pandang yang berbeda, dan itu yang artinya bahwa setiap sudut pandang itu bisa saling melengkapi. Dan mungkin aja teman-teman ada yang kekeh tetap multiverse itu ada. Iya, bahkan masih bumi datar tadi. Iya, masih percaya bumi datar. Buktikan aja gitu. Iya, jadi buktikan tuh dari ya lu searching aja di Google ya, cari di YouTube banyak wawasan ilmu itu udah banyak kali bisa cari. Kalau gue sih kayak tadi ya soal bumi muda, bumi tua gitu ya. Gue tuh ada satu channel ya referensi, memang dia tuh bahas memang salah satu apa ya kalau mau dibilang mereka tuh kayak satu apa ya kayak badan gitulah ya yang benar-benar meneliti akan hal itu, punya pembelaan secara sains maupun secara Bible gitu. Berarti teorinya nggak cuma ngasal ya? Bener, dan itu bahkan kayak tadi ketika gue dengar tentang orang bahas tentang Big Bang itu, dan ketika tadi yang contoh guru besar itu, gue lihat, gue pikir dia tuh seorang apa ya pastor atau ya pendeta atau hamba Tuhan, ternyata dia seorang fisikawan. Fisikawan, dan dia benar-benar standpoint itu berarti bahwa ya firman Tuhan itu benar dan dikonfirmasi dengan ilmu fisika yang dia pelajari. Dan itu dapat dukungan, dan itu gue bilang oh iya benar ya. Jadi artinya memang sains itu tidak bertentangan dengan firman Bible. Tuhan. Justru saling melengkapi. Ya benar, justru dasarnya sains itu adalah Bible. Dasarnya sains. Dasarnya sains itu adalah Bible. Iya. Berarti kalau kita sepakat kalau dunia ini yang menciptakan Tuhan, ini gue yakin pasti banyak yang nanya nih. So, siapa yang menciptakan Tuhan? Ini gue sesat kayak nanya. Ilmu secara umum itu bahkan ada yang bilang itu ini secara umum ya. Itu tentang causa prima. Nah, causa prima itu sesuatu yang penyebab yang tidak disebabkan gitu penyebab ya. Yang tidak disebabkan. Dia benar-benar ya naturnya itu ya pencipta gitu. Jadi itu ya sesuatu yang ya mutlak gitu. Sesuatu yang mutlak yang tidak bisa ditolak gitu. Sebenarnya. Jadi ya itu yang namanya ya kalau lu nggak punya standpoint itu ya kita bakal kemana-mana gitu sih. Ya makanya hidup tuh harus punya pendirian standpoint. Jadi yang menciptakan Tuhan adalah nggak ada. Nggak ada. Tuhan itu dia pencipta statusnya. Makanya gue pernah baca sebuah artikel ya. Katanya gini, kalau kita nanya nih ya, siapa yang menciptakan jam tangan ini? Si pabrik ini. Pabrik ini siapa yang menciptakan? Si Ahmad misalnya ya. Si Ahmad siapa yang menciptakan? Bapaknya misalnya. Bapaknya Ahmad siapa yang menciptakan? Bapaknya Ahmad. Kita bakalan terus nanya siapa sampai akhirnya ke ujungnya. Nah, sama kayak Tuhan. Sampai ujungnya itu Tuhan sebenarnya. Jadi kan karena kayak di Bible sendiri kan. Bible sendiri itu dimulai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 itu pada mulanya. Nah, pada mulanya itu menggambarkan sesuatu bahwa Tuhan itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dia sudah ada gitu ya. Dia sudah ada. Jadi artinya dia itu yang benar-benar ya pencipta lah. Sebenarnya bahasa sederhananya pencipta ya. Sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau lu misalnya masih meragukan hal itu, ya artinya coba kalau lu masih meragukan apa? Coba lu punya argumentasi apa? Argumennya apa? Gitu sih. Siapa yang menciptakan Tuhan? Argumen lu apa? Gitu. Iya kalau lu bertanya itu ya, kalau memang itu nggak akan kayak tanda yang tak terhingga gitu. Pertanyaan yang nggak akan pernah selesai. Sampai sekarang pun masih banyak orang yang nggak bisa menerima hal ini gitu. Yang menciptakan Tuhan siapa? Nggak ada. Memang dia pencipta.
Gue yakin pasti banyak yang kayaknya gue masih belum bisa menerima hal ini deh gitu tuh nggak? Ya iya. Sebenarnya jadi makanya kan, gue dari tadi ngomong sebenarnya ya. Iya. Tapi memang benar. Semoga lah ya. Semoga benar ya. Nah jadi ketika Tuhan menciptakan ya, Tuhan menciptakan menunjukkan bahwa Dia yang mengadakan segala sesuatu gitu dari ya. Yang tidak ada menjadi ya, ada. Dari Dia ya, dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Kemudian Dia yang in control gitu ya, bahwa Dia yang mengendalikan segala sesuatu gitu ya. Semua ada di dalam pemeliharaan Dia, ada di dalam penguasaan Dia gitu ya. Itu sudah menunjukkan bahwa ada suatu otoritas ya, kuasa yang memang ya udah paling mentok gitu ya. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kuasanya Tuhan itu gitu sebenarnya. Dan saya yakin setiap kepercayaan ya yang berkiblat pada ya kebenaran kitab suci. Kitab suci itu ya memang ya semua itu di dalam ada sebuah otoritas tertinggi Tuhan. Gitu ya. Iya. Kalau di Marvel itu si Kang the Conqueror. Waduh. Oke, sekarang kita lanjut ke Marvel ya. Berarti ya, kalau multiverse itu kan masih sangat-sangat kecil teori yang menyatakan hal itu adalah betul ya. Masih banyak hal yang bisa disanggah, multiverse itu ada. Ya, sorry. Okay. Sebenarnya istilah multiverse juga itu kan kayak ya bukan sesuatu istilah yang saat ini mungkin belum terlalu populer gitu ya. Belum terlalu populer gitu ya. Seperti kayak ya mungkin kalau bahasa kita kayak plesetan dari universe gitu ya. Multi universe gitu. Mungkin seperti itu ya slangnya bahasanya gitu ya. Jadi tetapi kalau yang populer di kalangan ya katakanlah baik itu perdebatan secara ilmiah, yaitu kehidupan di tempat lain selain di dunia Berarti ini. Kalau misalkan di tempat ilmiah nih ya, kita nanya, Pak, multiverse itu ada nggak? Kita diketawain ya? Iya, pasti ditanya dulu, multiverse itu apa gitu loh. Makanya gue ada ini podcast supaya yang mau nanya begitu nggak diketawain. Iya. Ya kan? Nanti ada yang nanya lagi, saya sudah cek di KBBI multiverse nggak ada gitu ya. Atau cek di yang Oxford itu multiverse itu apa, itu kok nggak ada gitu ya. Karena memang itu nggak penting lah gitu ya. Iya. Itu bisa jadi sesuatu yang penting ya. Kalau itu siapa menjadi tahu satu kedepannya 10 tahun, 20 tahun lagi ternyata berkembang teori multiverse. Karena mungkin kalau kita search mungkin sudah ada kali yang menulis ya, atau mungkin ada yang memakai istilah ini. Istilah ini mungkin sudah ada. Ya salah satunya mungkin di channel sini gitu. Oke, sekarang kita kerucutin lagi ya. Tentang timeline. Timeline nih. Mungkinkah Frans Sanjaya ini ya di 1000 atau 2000 tahun yang lalu pernah ada seseorang yang kayak gue, kepribadiannya kayak gue, tapi dia hidup di waktu yang berbeda. Makanya mungkin masih connect ke deja vu yang tadi. Nah, kan kalau multiverse udah agak terlalu luas gitu nggak? Timeline-nya mungkin nggak sih? Atau gue, Frans Sanjaya itu bakalan ada lagi di 2000 tahun setelah sekarang gitu? Ya kalau menurut lo sendiri ada nggak? Wah, ini malah balik nanya Anda ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau ada pandangan lu maksudnya? Ya, ini. Lu sendiri punya kalau menurut gue pandangan lu ya tentang kalau menurut gue ya, jujur gue jarang baca buku. Iya. Gue lebih sering baca Bible. Ya balik lagi kalau Tuhan menciptakan kita unik. Ya, kalau unik kan sendiri harusnya kan. Kalau Tuhan menciptakan gue unik ya harusnya nggak ada lagi gua di waktu yang lalu maupun di waktu yang akan datang. Menurut gue ya. Tapi itu teorinya mungkin terlalu simpel gitu untuk menjelaskan tentang timeline. Iya. Sebenarnya pemahaman unik itu ya bukan cuman dari segi physically gitu ya, atau dari rupa seseorang ataupun karakter gitu seseorang gitu ya. Bisa aja kan. Bisa aja ada yang sama gitu ya karakternya, tetapi unik itu dalam arti bahwa memang lebih kepada spesial memandang diri kita tuh spesial. Memang bahwa kita tuh ya kalau mau dibilang handmade-nya Tuhan gitu loh, masterpiece gitu ya. Menciptakannya tuh seorang satu-satu gitu ya? Iya benar. Di dalam mungkin di copy paste gitu maksud lo? Iya benar. Kan Tuhan menciptakan kita tuh benar-benar dengan kembar aja ya, kembar identik gitu ya. Kembar identik itu pasti juga ada keunikannya. Ada keunikannya. Ada keunikannya. Beda lah, bukan orang yang sama. Sekalipun mereka tuh gerakannya itu benar-benar sama gitu ya. Apa segala macam lah gitu. Kalau diidentikan ya, tetapi pada dasarnya semua orang tuh punya keunikan. Jadi nggak mungkin ada gue lagi gitu ya? Iya. Intinya. Iya, nggak mungkin. Mungkin ada yang mirip gue mungkin. Pasti itu kemungkinan besar bisa ada ya. Secara fisik gitu ya.
karakter gitu. Kayak misalnya kamu pernah nggak dibilangin orang tiba-tiba ada mirip ini ya? Lu kok mirip ini ya? Lu kok gitu kan. Iya. Gitu kan. Tergantung dia bilang miripnya siapa. Betul, komen kamu kan ada bilang thank you ya. Kalau mirip yang kok gitu sih. Betul, banyak juga yang bilang gue mirip VJ Daniel katanya kan. Bener, iya. Sampai berpikir jangan ini timeline gua gitu. Ya, mungkin bisa diajak collab ya VJ Daniel. Iya. Saya tetangga kamu loh. Oh iya tetangga, iya. Keren juga ya channelnya itu. Jadi lu nggak mungkin ya? Iya. Jadi udah fix nggak mungkin nih? Ada Frans Sanjaya di masa yang akan datang, atau ada Frans Sanjaya di waktu yang belum ada? Mungkin bisa aja nama Frans Sanjaya itu ada. Itu mah udah nama, jadi tadi ya, secara fisik tuh kemungkinan besar tuh ada gitu ya. Karakter ada. Tetapi spesialitinya itu lebih kepada PD-nya kita gitu loh. Ini kalau ngomong sederhananya PD-nya kita, bahwa kita ini unik gitu. Keunikan kita tuh apa? Ya kita sendiri dong yang tahu uniknya kita tuh apa sebenarnya. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya ternyata setelah gua mati nih ya, atau dunia ini kiamat, kita masuk ke surga lagi. Kita masuk ke surga gitu ya. Frans Sanjaya ada 3 orang. Sama. Waktu di absen pas, kok sama ya? Sama. Kayak lagi bercermin gitu. Gua ngomongnya sama, dia ngomongnya sama gitu. Berarti itu nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Jadi memang benar-benar ya kalau kayak gitu kan ya berarti ya maaf ya kita bisa lihat ya kayak yang create-nya kita tuh kayak copy paste aja. Iya, gitu kan. Itu. Iya. Jadi benar-benar yang di keunikan itu terletak kepada natur penciptaan itu sendiri. Ya Tuhan ciptakan kita gitu loh ya. Nah, itu uniknya bahwa kita tuh diciptakan Tuhan. Tapi kan sorry nih bro ya, kan manusia ini 6 miliar nih di dunia ini nih. Ya, oke. Ini belum ya sekarang nama-nama nih. Sih. Katanya setiap detik orang lahiran terus lahiran. Kan masa Tuhan bikin satu-satu unik kan? Mungkin dia pernah kelelahan sekali atau 2 kali tiba-tiba udah copy paste lah. Nggak mungkin ya. Kan Tuhan tuh maha kuasa sih. Iya. Karena kalau kamu bertanya kayak gitu dan kalau gua jawab kayak gue meragukan kalau dia Tuhan, gitu ya. Jadi kan kayak itu nggak dijawab. Jadi kalau kita dia yakin Tuhan, gitu Tuhan ya, dia Tuhan bisa, gitu. Dia ada di mana-mana, gitu ya. Dia ada di antara kita, di dalam pikiran kita, dia bisa punya segala. Jadi bukan hal yang nggak mungkin kalau dia bisa menciptakan 6 miliar orang beda-beda semuanya. Iya, benar. Bukan hal yang dan itu yang memang di Firman Tuhan tuh ada yang ketika bahwa kita diciptakan memang benar-benar dengan keunikan kita masing-masing, dengan benar-benar dengan citra Allah yang Tuhan kasih ke kita gitu ya. Berarti maksudnya kalau begitu kita bisa dengan pede ngomong kita ini unik gitu ya. Iya. Dan kita ini sangat-sangat berharga berarti men. Karena cuma satu di dunia. Iya. Jadi keunikan tadi yang gue bilang, keunikan pertama itu pokoknya yang paling pertama tuh kita diciptakan Tuhan. Iya sih. Jadi bisa dibilang tuh kita tuh masterpiece-nya Tuhan. Iya, kalau ngeliat Tuhan segede dan semaha kuasa itu kita diciptakannya berarti dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain ya. Kalau kita pergi ke satu kayak pameran gitu ya, pasti ada satu yang namanya masterpiece. Iya. Ya gitu kan. Dari hasil karya seorang seniman atau apapun. Nah, andaikan itu ya manusia itu adalah masterpiece-nya dibanding dengan karya-karya Tuhan yang lain. Berarti kita jangan sampai merasa diri kita minder, jangan merasa diri kita nggak berharga, jangan merasa diri kita nggak berguna, jangan. Oh jangan. Karena jadi kita only one, man. Bener. Nah only one-nya itu yang tadi tuh yang dari balik lagi gue bilang, bahwa kita tuh ya ini kita tuh handmade-nya Tuhan gitu ya. Tuhan ciptakan kita dengan tangannya sendiri. Jadi manusia dibanding ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tuh Tuhan ciptakan, dia berfirman jadi. Dia berfirman, dia ngomong jadi. Tetapi ketika mau ciptakan manusia, dikatakan diciptakan dengan tangan. Iya. Semuanya dengan tangan. Handmade. Iya, handmade. Oke, bahasanya. Yang menarik lagi di film Loki ya. Setiap keputusan yang kita lakukan hari ini itu katanya ada konsekuensinya. Yang bisa membuat kadang-kadang kalau kita salah pilih itu bisa bercabang gitulah. Ya, oke. Nah, contohnya nih ya, hari ini Sabtu gue lebih memilih untuk podcast ke lu daripada gue main ke mall contohnya. Oke. Nah, itu bisa menjadi 2 hal yang berbeda. Iya. Nah, gue pengen tahu tuh. Maksudnya gimana ya? Pengen tahu apa ya gue ya? Gue pengen tahu berarti kalau begitu sebenarnya Tuhan nggak punya kendali penuh atas hidup kita dong. Kan dikatakan kalau Tuhan itu maha tahu. Bahkan Tuhan tahu nih, gua sebentar lagi mau makan apa nih. Iya. Tahu dari mana Tuhan? Kalau misalnya ada pilihan nih antara roti sama martabak. Iya. Emang Tuhan tahu gua bakal milih yang mana? Iya. Ngerti nggak maksud lu? Ya ngerti. Jadi gini. Jadi artinya gini. Ya Tuhan sudah tahu awal dan akhir hidup kita. Berarti artinya kalau gua berakhir menjadi seorang penjahat,
nih gara-gara lu Tuhan. Karena lu yang merancang gue jadi penjahat gitu. Nah, bisa gitu nggak gue kira-kira? Analoginya gini aja. Sederhana ya. Bayangin kalau Tuhan ciptakan kita dan semua hidup kita Tuhan kendalikan. Jadi kayak mainan remote control. Jadi dia kendalikan. Kanan. Bisa nggak Tuhan lakukan gitu? Bisa sebenarnya. Kan dia Maha Kuasa. Iya, Tuhan bisa lakukan. Tetapi karena Tuhan gitu begitu baik, Tuhan kasih kesempatan kita untuk milih. Kita milih. Iya, kita untuk kalau itu kita namanya milih, ya kehendak bebas. Tuhan kasih kehendak bebas. Nah, kalau kita bebas milih, Tuhan lost control dong. No, semua di dalam kewenangan atau otoritasnya Tuhan. Jadi ketika lu salah milih, lu akan ada konsekuensi atas pilihan lu itu. Maksud lu dan Tuhan tetap in control ya? Iya, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Gua podcast sama lu, gua ke mall atau gua tidur nih. Tuhan itu tahu. Tiga-tiganya bisa membuat cabang-cabang lain kan? Iya, pasti. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Matinya kita kapanpun Tuhan tahu. Nah itu kayak orang mati nih ya. Misalnya gua mati karena kecelakaan nih. Iya. Kan sering kita beranggapan, coba kalau dia di rumah aja, mungkin dia nggak akan kecelakaan. Ya, benar. Nah, iya, bisa jadi. Bisa jadi nggak mati. Bisa jadi kan ya orang juga ada yang udah kecelakaan, udah kepalanya retak apa gitu, ya tahu-tahu masih hidup gitu ya. Jadi semua tuh di dalam penentuannya Tuhan. Jadi Tuhan menentukan. Jadi artinya ya semuanya tuh terjadi di dalam kendalinya Tuhan. Apapun, kalaupun kita akan ada satu konsekuensi yang harus kita tanggung atas kesalahan yang kita terima, ya itu semua sudah di dalam kontrolnya Tuhan. Gitu artinya ya Tuhan sudah, ya oke, itu sudah berdasarkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kadang kan kita suka, jadi gini, jangan pernah melihat otoritas atau kedaulatan atau kehendak Tuhan itu dengan kacamata kita. Karena kalau kita pakai kacamata kita, ya berarti kita sama dengan Tuhan, kita nyamain Tuhan. Iya sih. Jadi kan kayak misalnya contoh ya, misalnya gini, kita kayak gini, kita misalnya kehilangan orang yang kita kasihi gitu ya, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita sedih gitu ya, kita sedih. Nah, kok Tuhan bisanya Tuhan biarin saya sedih, gitu kan? Kok Tuhan bisanya Tuhan? Jadi kayak kita gitu. Nah itu kan karena kita pakai kacamata kita. Padahal dia Tuhan. Betul. Dan kalau dia Tuhan, sebaiknya kita berpikir gini nih. Harusnya kita berpikir gini. Ya Tuhan bisa ambil. Jangankan orang yang kamu kasih, kamu pun sekarang itu Tuhan bisa ngambil kok kehidupan kamu. Gitu. Artinya ada maksud dan rencana Tuhan. Nah saya rasa teman-teman yang pernah mengalami momen-momen hal seperti itu kurang baik, pasti itu akan ada hikmahnya gitu loh. Akan ada paling tidak, makanya tadi tuh pembelajaran tuh sangat penting. Kita belajar dari sesuatu. Tadi kan kita ngomong dari tadi tuh. Kita lihat sesuatu, nonton apa, Marvel dan lain-lain. Kita belajar apa? Value-nya. Termasuk kita ngalamin kondisi yang terburuk, amat buruk dalam diri kita. Kita belajar nggak dari hal itu? Kita ngelihat apa peran Tuhan nih di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita itu mah luar biasa sekali kalau kita bisa ngejalanin hidup kayak gitu. Selalu melihat apa yang Tuhan mau sih yang terjadi. Berarti kalau kita misalnya di penjara karena kita narkoba, ya kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Karena itu merupakan pilihan yang kita ambil. Benar. Itu pilihan kita. Jadi kalau kita ada konsekuensi dari pilihan kita. Jadi kalau kita main game itu kayak pohon gitu kan? Maksudnya kalau gue milih A, dia bakal ke sini. Kalau gue milih B, dia bakal ke sini. Milih C, dia bakal ke sini. Milih D, dia bakal ke sini. Ya artinya gini, setiap pilihan itu akan ada konsekuensi. Setiap pilihan kita. Entah itu konsekuensinya baik, bahkan konsekuensinya tidak baik. Berarti kayak gue nih ya, gue seorang Frans Sanjaya, ujung hidup gue itu bisa mati sebagai orang baik, bisa mati sebagai orang jahat, bisa mati sebagai orang kaya, bisa mati sebagai orang miskin dong. Iya. Tergantung pilihan apa yang gue ambil hari ini. Benar. Tapi semuanya itu ada tetap di kontrolnya Tuhan. Iya, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sebenarnya gini, Tuhan sudah kasih tahu ke lu ya, baiknya apa nih. Supaya gue milih jalur yang baik. Baiknya apa. Tetapi kan kadang kita itu, enggak tahu Tuhan. Iya. Mencoba sesuatu yang berbeda. Tuhan kok gini, kayaknya nggak baik deh. Kita mulai tuh, kita merasa ini yang baik. Padahal yang paling penting tuh mana? Yang baik menurut kita atau menurut Tuhan. Nah itu pilihan yang, ya itu ya belajar lagi tentang kita taat nggak sama Tuhan. Gitu. Obrolan kita jadi panjang ya. Iya ya, padahal dari multiverse ya. Iya. Tapi itulah, maksudnya kita ini di dunia yang begitu luas dan begitu gede. Kita banyak hal yang bisa dipelajari. Manusia yang kecil banget gitu. Iya. Ya. Seringkali kita manusia yang kecil ini pura-pura ingin belajar dan ingin mempelajari semua hal yang kita sebenarnya nggak tahu gitu.
kita tuh sangat terbatas sekali. Sangat terbatas. Betul. Ya tadi yang apa ilustrasi universe gitu ya. Kita tuh sangat terbatas gitu ya. Terbatas. Siapalah kita tuh, mau orang sehebat apapun di dunia ini, jangan pernah merasa bahwa kita tuh sudah yang paling gila. Iya bener, nggak ada. Termasuk gue pernah lihat, dengar bahkan ini kayak true story gitu ya, langsung orangnya cerita gitu ya, bahwa kehidupan itu bisa berbalik ya. Dulu dia orang yang sangat kaya, sangat ini, tetapi dalam satu hari hidupnya bisa berubah. Bisa berubah. Dia orang yang sangat kaya, tetapi besoknya dia sudah nggak tahu, mereka tuh keluarga sudah nggak tahu mau makan apa. Pernah ngalamin kayak gitu. Pernah gue lihat, dan itu memang, tetapi positifnya itu dari cerita si orang ini, mereka tuh belajar sesuatu. Bahwa memang ya ini, dan luar biasa sih cerita itu waktu gue dengar, iya ya, memang semua Tuhan yang kendalikan, dan ya puji Tuhan ya semuanya baik gitu ya. Karena mereka belajar dari apa yang Tuhan lakukan itu, mereka belajar sesuatu, dan mereka bisa itu jadikan itu sebagai titik balik kehidupan mereka, dan akhirnya mereka bisa ya saat ini dalam keadaan baik semuanya. Kalau gue sih belajar ya dari obrolan lu ya, kalau seburuk apapun kita saat ini, sekacau balau apapun hidup kita saat ini, yang kita rasakan, ya, kita harus ada yang disyukuri. Minimal satu yang kita syukuri. Kita ini unik. Iya benar. Dan kita ini handmade, diciptakan sama Tuhan. Iya. Dan ketika kita sadar itu, kita nggak akan pernah merasa rendah diri. Iya. Kita nggak akan pernah merasa bahwa, wah saya miskin, saya jelek, kita nggak akan pernah ngerasa itu. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan yang hebat itu, dan spesial banget. Wah kita, kalau lu berpikiran kayak gitu, lu kayak sedang merendahkan pencipta lu, gitu. Iya. Iya sih. Thank you bro. Pencipta lu luar biasa. Gila ya. Ini jadi ngebul. Iya. Tapi ya itu sih friends. Gue pengen setiap hari Minggu gue pengen menyediakan hal-hal yang seperti inilah. Pertanyaan-pertanyaan yang kita malu untuk kita tanyakan. Gue yakin ini pertanyaan mewakili banyak kalian juga. Mungkin ada yang mau topik apa gitu, ya, boleh komen di bawah. Bicara, komen gitu ya. Atau kalian punya argumen lain, punya sudut pandang lain, silakan. Boleh komen. Kita klarifikasi nanti. Iya, karena kan ya hak kalian lah, bebas lah. Iya. Kalian mau percaya apa yang Bapak Pendeta omongin boleh, kalian nggak mau percaya juga ya boleh. Terserah kalian. Silakan, masing-masing punya referensi. Masing-masing punya referensi. Iya. Ya, karena otak manusia ini luar biasa. Iya. Dan kita hanya memakai 2% dari otak kita. Wow, luar biasa. Luar biasa kan? Anda harus punya argumen terhadap itu. Mungkin minggu depan ya. Oke, gitu aja friends. Thank you bro. Yuk. Yeah. Thank you Franz. See you next week friends. Bye-bye. See you.